kita sudah dihadapkan dengan pekerjaan nih, Rory. Apa itu pas waktu puasa kerja, kemudian pulang juga capek, kemudian ingin istirahat, belum ibadah ya waktu pas malamnya. Itu bagaimana untuk mencari manajemen waktu ini bisa kita tetap fit dan bisa berolahraga? Ya, sekarang banyak kantor yang memberlakukan work from home. Belum lagi kalau misalnya puasa seperti PNS misalnya ya, masuknya lebih pagi, misalnya jam 7, pulangnya jam 3 atau setengah 4. Sebenarnya kita olahraga itu bisa menjelang buka puasa ataupun setelah buka puasa. Misalnya menjelang buka puasa kita olahraga dari jam 5 sampai jam setengah 6 gitu. Tapi otomatis berarti kita udah mempersiapkan makanan buka, udah beres semua. Kita tinggal olahraga ringan jam 5 sampai setengah 6 sore. Atau misalnya ketika kita habis buka puasa, kita bisa mengambil waktu misalnya habis sholat tarawih, misalnya jam setengah 9 sampai jam 9, atau jam 9 sampai setengah 10. Mungkin ada keluhan, wah ngantuk, capek. Ya awal-awalnya memang rasanya capek, tapi ketika kita udah memantapkan niat, dan juga udah mulai pemanasan, rasa capek itu pasti akan berganti dengan adrenaline rush. Jadi pengen memanfaatkan waktu setengah jam itu dengan maksimal gitu. Kalau misalnya kita mengalokasikan waktu dan kita mau, pasti bisa dan pasti ada waktu. Untuk terkait dengan jenis olahraga, sebelum makan buka nih misalnya. Nah, ini biasanya olahraga yang cocok itu seperti apa, Rory? Olahraga yang cocok tentunya olahraga yang nggak terlalu berat, nggak kayak ketika kita di luar puasa. Misalnya aja gym pun kita misalnya menggunakan beban yang setengah dari biasa kita gunakan. Ingat, fungsinya adalah maintenance, bukan build atau bukan lose weight. Jadi beban yang kita pakai pun juga mungkin kita kurangi. Kemudian kita maksimalkan aja di repetisinya. Ini untuk gym, Bim. Cuman kalau untuk olahraga yang lain, misalnya badminton, tenis, tentu aja kita nggak akan bisa misalnya 2 full set ketika kayak main biasa. Enggak, kita mainnya santai-santai aja. Misalnya hanya rally, pukul-pukulan aja gitu, untuk menjaga stamina kita. Pun bisa juga dengan lari atau jogging, tapi Kardio ya berarti ya? kardio, otomatis nggak bisa jauh-jauh, karena pasti akan merasa haus, pasti akan merasa capek. Ini kalau misalnya sebelum buka puasa. Tapi kalau misalnya kita punya waktu untuk lari, misalnya bukan night marathon, tapi night run gitu, jam 8 atau setengah 9, setengah jam aja udah cukup sih untuk menyehatkan badan kembali dan juga bikin seger lagi. Kadangkala ketika kita sudah berolahraga kardio misalnya sebelum buka puasa, kita kardio keliling misalnya keliling lapangan lah ya di dekat desa ataupun di kota seperti itu. Nah, ketika sudah waktu buka puasa, ini yang perlu yang diperhatikan ketika makan itu seperti apa, Rory? Kadangkala wah ada manis langsung, ada gorengan langsung. Nah, ini sama saja dong kita olahraga tapi makannya nggak terkontrol. Sebenarnya makan setelah olahraga itu wajib, karena kita mengganti tenaga yang hilang, mengganti kalori yang terbakarkan. Cuman masalahnya makannya apa. Jangan berpikir bahwa kemudian puasa kita bisa makan seenaknya, karena banyak orang yang setelah puasa pada waktu Lebaran cek darahnya malah naik, lemaknya malah semakin banyak gitu, karena merasa ketika buka puasa itu balas dendam. Nah, kalau saran saya setelah misal buka puasa, yang pasti minum yang anget-anget dulu. Nggak perlu manisnya berlebihan, nggak perlu. Misalnya teh hangat dengan madu, itu akan udah kurangin haus. Kadang-kadang kita langsung, wah es buah, kita langsung pengen rujak, kita pengen biasanya gorengan, tuh bakwan, dan sebagainya. Ya itu boleh-boleh aja, tapi sesekali aja, jangan berlebihan. Kalau saranku sih teh hangat dengan madu, kurma, dan mungkin sedikit kolak. Kan tradisi kita juga untuk makan kolak. Cuman jangan terlalu banyak. Setelah itu bisa sholat maghrib, atau bisa istirahat dulu biar perut normal dulu. Baru setelah itu makan yang berat. Makan yang berat pun aku akan menyarankan bahwa nasi putihnya diganti dengan nasi merah misalnya, atau shirataki, atau pakai kentang, atau pakai jagung, itu pun juga cukup mengenyangkan. Lauknya pun juga dipilih, jangan yang deep fried, karena otomatis juga deep fried nggak akan sehat. Tapi misalnya pilih yang kukus, rebus, atau panggang, atau tempe bacem misalnya, ya kan? Pun kalau misalnya digoreng pakai air fryer. Wah, kalau misalnya rendang enak loh, kalau misalnya ayam goreng atau ayam opor enak loh. Ya boleh, tapi jangan terlalu sering, seminggu sekali, seminggu 2 kali cukup. Tapi ada alternatif lain kok, misalnya ayam suwir yang ditumis,
atau ayam panggang, ayam bakar, oseng-oseng tempe atau oseng-oseng ayam gitu kan banyak banget pilihan yang cara masaknya lebih sehat. Oke, jadi memang perlu diperhatikan bagaimana apakah itu digoreng ataupun direbus, lebih baik direbus ya, Rory ya. Kalaupun misalnya kepepetnya itu adanya nasi putih, ini berarti apa ya? Taruhanlah itu nasinya itu beberapa sendok itu bagaimana? Ya, kalau misalnya ada nasi putih nggak apa-apa. Lebih baik makan sering tapi sedikit daripada makannya 3 kali sehari tapi langsung dalam porsi yang jumbo gitu. Karena kita juga akan memberikan waktu dengan makan sedikit tapi sering itu memberikan waktu bagi pencernaan kita untuk mencerna makanannya. Jadi misalnya katakanlah udah makanan pembuka, terus sekarang pengen makanan berat sekitar jam 6:30 atau jam 7 kurang sebelum sholat isya dan tarawih, bisa dengan nasi, cukup 3 sendok maksimal. Yang dibanyakin adalah lauknya. Otomatis lauknya adalah lauk yang sehat. Sayurnya juga dibanyakin, karena tubuh kita perlu serat. Kalau perlu, kita bikin jus bayam atau jus kale, campur nanas, campur mangga, macam-macam, dan kita bisa get kreatif untuk itu, dan itu otomatis memenuhi kebutuhan nutrisi kita. Nanti setelah tarawih dan setelah kita misalnya istirahat, setelah kita baca-baca atau ngurusin sedikit kerjaan atau kumpul dengan keluarga jam 9, kalau misalnya lapar, ya udah kita makan lagi. Berapa banyak lagi? Kalau misalnya kita pakai nasi, mau pakai nasi, ya cukup misalnya 2 sendok. Tapi kalau misalnya nggak mau pakai nasi, nggak masalah. Yang penting lauknya gitu. Jadi menurutku jangan terlalu memanjakan perut dengan karbohidrat yang terlalu banyak. Memang kita butuh karbo, tapi kan karbo tadi udah diisi dengan gula. Lauknya pun juga lebih melimpah, Bim. Gitu. Jadi nggak apa-apa makan jam 9 lagi, nggak apa-apa, tapi porsinya yang kita atur. Apalagi masakan Jawa misalnya, itu banyak manisnya juga ya. Banyak manisnya, apalagi gudeg dan sebagainya. Cuman kalau misalnya udah manis, ya udah kita kurangin nasinya, kita perbanyak misalnya tahu bacemnya, kita perbanyak misalnya ayam suwirnya. Itu kan ayamnya di-marinate kalau gudeg kan, dan nggak usah pakai kuah santannya gitu. Itu pun juga udah enak. Karena aku juga makan gudeg, tapi mungkin caranya sedikit berbeda. Kalau jus tadi seperti disinggung, ini pakai gula nggak ini kira-kira? Enggak, sama sekali enggak. Oke. Dari nanas tuh udah manis. Asli buah ya langsung ya? Asli buah. Okay. Ada sebenarnya 2 pilihan, cold press juice yang kita masukin sayur terus kemudian kita tekan itu. Tapi itu kita akan kehilangan serat dari buah dan sayurnya. Aku sekarang lebih suka juicer biasa, blender biasa. Ya udah di situ kita get kreatif, kita masukin bayam misalnya atau kita masukin kale. Kale is the mother of green. Jadi dia adalah sayuran yang paling komplit nutrisinya. Terus biar nggak pahit, kita campur dengan nanas. Kalau misalnya kurang manis, kita campur dengan madu. So, madu kita gunakan untuk pengganti gula. Itu pun udah enak banget. Misalnya kita aku pengen memaintain ini massa tubuh nih misalnya, udah campurin dengan whey protein atau misalnya dengan susu misalnya, itu pun bisa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.